After Effects, dan kali ini kita akan membuat seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan hasil jadinya. Jadi dari titik-titik dan titik-titik yang terhubung seperti ini akan menghasilkan beberapa bentuk menjadi bintang, lalu huruf W misalnya contohnya gitu ya, huruf M, lalu ada huruf D, dan yang terakhir menjadi gambar rumah seperti ini. Oke, kita akan buat ini kali ini. Oke, ini bentuk jadinya. Jadi kita akan buat komposisi baru dulu ya, new composition atau Ctrl N. Oke, dengan setting seperti ini saya klik OK aja. Oke, sebelumnya kita membutuhkan 5 titik dulu ya. Jadi klik kanan, new shape layer. Di sini saya membuat bentuk lingkaran, boleh kotak, terserah, pokoknya berbentuk titik lah ya, contohnya titik seperti itu. Oke, ini saya contohkan aja seperti ini. Garisnya dihilangkan, stroke-nya di non, lalu fill-nya untuk bentuk titiknya boleh warna apa aja. Ini saya contohkan warna putih aja ya, saya samakan aja seperti contoh. Oke, lalu jangan lupa titik tengahnya, anchor point-nya itu dibuat di tengah. Jadi klik Ctrl dan didekatkan ke tengah ini supaya di tengah. Oke, saya rasa ini titiknya terlalu besar ya, jadi saya kecilkan dulu. Di sini ada scale, di transform scale, saya bisa kecilkan di sini. Saya besarkan sedikit supaya kelihatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Iya, ini saya kasih nama 1. Jadi anggap aja ini titik pertama, titik ke 1. Lalu saya duplicate, Ctrl D. Ini titik kedua, Ctrl D lagi, sampai buatlah 5. Untuk contoh saya buat 5 titik ya. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Oke, lalu kita akan coba menghubungkan antara titik 1 dan yang lainnya. Kita tambahkan dulu satu solid, klik kanan new solid, lalu pilih warnanya bebas saja, misalnya saya pilih warna merah. Lalu di solid ini kita tambahkan efek and preset, klik beam, BEAM, lalu drag ke solid ini. Oke, di sini sudah ada garisnya ya. Kita buat warna putih seperti ini ya. Dan untuk settingan yang lain gak usah dirubah, seperti ini aja. Oke, lalu kita akan menyambungkan antara titik titik 1 di awal di titik poin 1 dan akhirnya di titik poin 2. Oke, jadi di sini kita buka dulu efeknya, efek beam. Di sini ada starting point dan ending point ya. Jadi supaya ini mengikuti titik ini, kita harus pairing dulu, menyambungkan antara titik 1 dan titik kedua. Jadi buka di titik 1 sampai keluar transform, lalu ada position, lalu di starting pointnya di solid ini saya tahan alt, lalu klik jam ini, stopwatchnya diklik, lalu nanti akan keluar seperti ini. Kita akan sambungkan ini yang gambar spiral ini, icon spiral ini ke position di titik 1. Oke. Lalu di titik kedua kita juga bisa sambungkan di ending pointnya, di alt klik, lalu kita tarik ke posisi kedua.
Oke. Untuk panjangnya kita jadikan 100% di sini, jadi ujung-ujungnya ketemu ya. Lalu supaya gampang ini saya beri nama misalnya 1 ke 2. Oke, lalu saya duplikat di sini, Ctrl D. Ini saya beri nama 2 ke 3. Lalu saya lakukan hal yang sama, cuman yang sekarang ini starting pointnya ini saya klik Alt delete sini, Alt klik, saya sambungkan dari posisi kedua. Lalu starting ending pointnya saya Alt klik lagi 2 kali ya, sampai dia keluar warna merah seperti ini. Lalu saya sambungkan ke titik ketiga, posisi ketiga. Oke, dia sudah tersambung. Lalu saya duplicate lagi, saya beri nama 3 ke 4 dan lakukan hal yang sama, effect beam, starting pointnya klik Alt dan klik 2 kali sampai keluar spiral ini. Lalu buka 3-nya di posisi ketiga, ditarik spiral ini ke posisi ketiga, lalu buka nomor 4, transform, lalu klik Alt dan klik 2 kali, spiral, tarik ke posisi keempat. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Lalu, tapi yang sekarang saya percepat ya supaya menghemat waktu. Oke, saya sudah menyambungkan semuanya. Jadi di sini kelihatan tersambung ya. Untuk yang titik terakhir disambungkannya dari awalnya di titik kelima dan disambungkan ke titik ke 1. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1 ya. Jadi seperti itu, tersambung semua. Lalu untuk merubah ini lebih gampang, ini kita kunci aja. Saya gembok di sini. Ada gambar gemboknya ya. Lalu kita akan gerak-gerakan ya. Jadi ini kita bisa gerakan manual seperti ini. Untuk menggerakkan kita bisa pindahkan gerakan di transform, lalu position kita geser-geser seperti ini. Atau kalau yang lebih suka langsung tarik di sini, saya lebih suka tarik di sini ya. Jadi kita bisa langsung atur di mana aja. Oke, lalu untuk misalnya kita akan membentuk gambar bintang. Di sini saya contohkan, misalnya saya ambil gambar bintang. Oke, ini contohnya. Saya taruh gambar bintang ini di paling bawah. Ini sebenarnya untuk cetakan aja ya, untuk gambaran aja. Jadi misalnya di titik di frame ke 0, klik di sini semua, kita klik P position, lalu klik di semua icon gambar ini stopwatchnya. Saya gerakkan misalnya beberapa frame, lalu saya buat itu lagi, frame lagi, dan frame kesekian saya akan geser ini. Misalnya ini saya pindahkan ke sini, pindahkan
kita buat menjadi bintang ya. Misalnya ini di sini, ini di sini, mana? Kira-kira seperti ini ya. Oke, benar. Oke, lalu diperbaiki posisinya sampai bagus. Oke, lalu saya beri tambahan frame lagi. Lalu misalnya di frame ini saya mau ganti ke gambar rumah misalnya. Oke, gambar rumahnya saya perkecil dulu sedikit. Oke. Ya, supaya lebih bagus, jadi ini kalau bisa disilang-silangkan ya. Jadi posisinya ini posisinya ini jangan cuman bergeser sedikit, tapi kalau bisa disilang-silangkan supaya gerakannya lebih kelihatan. Jadi ini seolah-olah dia gerakan random, tapi sebenarnya dia membentuk satu bentuk ya tertentu. Jadi seperti ini, misalnya kita lihat hasilnya dari segitiga, lalu pindah ke bintang, lalu ke bentuk rumah. Oke, ini sudah agak random ya. Mungkin ini kurang bergerak. Oke, nggak apa-apa. Lalu mungkin ini saya atur dari awalnya. Lalu misalnya satu lagi saya contohkan, misalnya membentuk bentuk M ini, saya perkecil dulu sedikit. Oke, kita buat frame-nya dulu, kita tambahkan frame-nya dulu di sini. Lalu perubahannya, oke, kita pindahkan. Misalnya saya memindahkan di sini, ini ini di sini, ini mungkin di sini, ini di sini, lalu ini di sini. Jadi hati-hati ya untuk menggerakkan ini, titiknya jangan sampai kena titiknya, karena nanti bisa membuat skalanya lebih menjadi besar seperti itu. Jadi pastikan klik pas di tengahnya. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Ya, lalu setelah 3 bentuk ini, saya contoh saya 3 aja ya. Untuk bentuk-bentuk yang lain bisa berkreasi sendiri. Oke, lalu kita akan buat gerakannya lebih halus. Jadi klik frame rate-nya semua, klik F9 atau easy ease, lalu klik di sini untuk semua titik di sini, untuk titik sini. Jadi saya zoom sini di blok segini, lalu geser untuk menimbulkan efek dia bergerak secara dari cepat ke pelan secara halus ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Untuk gambar backgroundnya, untuk bentuk-bentuknya, misalnya begitu dia berbentuk bintang,
ini saya buat seperti ini, bintang, lalu beberapa detik kita cut, kita potong di sini, klik Alt dan bracket kanan, jadi dia terpotong di sini, lalu dia berubah menjadi rumah. Oke, lalu kita potong lagi di sini, bracket kanan, dan yang terakhir huruf M, lalu dipotong di sini. Oke, ini dia hasilnya. Saya perbesar ya biar jelas ya. Iya, titik-titik connected atau alias connected dot ini biasa saya lihat di grafik infografik, motion grafik. Untuk infografik biasanya menunjukkan grafik angka ya. Jadi kalau ada grafik batang atau grafik titik, dia akan membentuk bentuk-bentuk tertentu ya. Tapi bisa juga dikreasikan seperti ini. Jadi kalau untuk motion grafik itu sebenarnya kreasi si pembuatnya aja. Jadi dari basic seperti ini kita bisa membuat kreasi yang berbeda ya. Oke, itu dulu kira-kira tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lain bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa menuliskan pertanyaannya di komen box bawah ini atau kirimkan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.